Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Halo saudara-saudara, jumpa kembali bersama Niel Mistry dalam acara Wajah Allah. Kita masih membahas tema ketika badai menerjang. Sudah berbicara tentang beberapa hal yang mesti kita lakukan ketika badai menerjang. Yang pertama adalah fokus pada Yesus. Yang kedua, jangan takut. Yang ketiga, melawan badai. Bagian kali ini kita membahas sikap kita ketika badai menerjang adalah mempercayakan diri pada rencana Allah. Dalam edisi keempat, ketika badai hidup menerjang, hal yang mesti kita lakukan adalah bagaimana kita melihat bahwa rencana Allah adalah kekuatan bagi kita untuk ada pada saat badai hidup menerjang. Ketika keadaan hidup menjadi sulit, ketika persoalan-persoalan datang silih berganti dalam kehidupan kita. Ketika kita mengatakan hal ini adalah hal yang terjadi 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, dan masih saya alami. Rencana Allah. Dalam Mazmur 23 digambarkan bahwa Tuhan memiliki rencana dalam kehidupan setiap kita. Tuhan adalah gembala yang baik terhadap domba-dombanya. Kitalah domba-dombanya. Sebagai gembala, ia memimpin dan menuntun kita untuk menemukan kebutuhan kehidupan kita. Padang rumput yang hijau, air yang tenang. Dia juga memberikan kebutuhan jiwa kita. Ia menyegarkan jiwaku. Jiwa kita terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Berarti Tuhan dalam perencanaan yang sempurna tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik kita saja, tetapi juga kebutuhan rohani kita. Bahkan dikatakan dalam Mazmur 23, saat keadaan hidup menjadi berat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tuhan menjaga kita melewati lembah kekelaman. Saat badai hidup menerpa, saat keadaan sulit menimpa, Dia bersama-sama dengan kita. Tuhan melindungi kita dari musuh yang melawan kita. Tuhan bermurah hati kepada kita, memberikan kebajikan dan kemurahannya selama-lamanya. Itulah yang digambarkan dalam Mazmur 23 tentang rencana Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Tuhan memiliki rencana dalam kehidupan Anda dan saya. Rencananya supaya kita hidup sejahtera dalam kelimpahan. Sejahtera atau dalam perjanjian lama istilahnya shalom berarti kelengkapan, berarti keamanan, berarti ketertiban dalam tubuh, kesejahteraan, kesehatan,
kemakmuran, damai sejahtera, keheningan, ketenangan, kepuasan batin, kedamaian dengan sesama, kedamaian dengan Tuhan. Inilah shalom, damai sejahtera yang Allah berikan dalam kehidupan Anda dan saya, dalam perencanaannya dalam kehidupan setiap orang percaya. Inilah yang Yesus katakan dengan mengatakan begini, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang aku berikan tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Tuhan memberikan ini dalam setiap bidang kehidupan Anda dan saya. Tuhan Yesus dalam bacaan kita pun memiliki rencana atas kehidupan para murid. Bacaan kita mengatakan Yesus berkata kepada para murid, marilah kita bertolak ke seberang. Ada rencana yang tengah Yesus siapkan untuk membentuk para murid, untuk menyiapkan mereka pada saatnya mereka memikul tanggung jawab dalam pelayanan. Sama seperti ketika Anda dan saya kecil, orang tua kita menasihati, mengajar, mendorong kita untuk melakukan hal tertentu, untuk mengikuti kegiatan tertentu, untuk disiplin, karena mereka memiliki rencana untuk kehidupan kita. Para orang tua akan berusaha keras sekuat tenaga agar rencana mereka untuk anak-anak menjadi kenyataan, apapun halangannya. Bukan begitu para orang tua di rumah. Pasti Bapak Ibu punya rencana tertentu terhadap anak-anak Bapak Ibu. Dan berusaha mewujudkannya. Berusaha menjadikannya sebagai sebuah hal yang bisa dilakukan dengan cara apapun. Nah, kalau orang tua yang adalah manusia biasa memiliki rencana yang indah bagi anak-anaknya, bagaimana dengan Allah kita yang kita panggil sebagai Bapa? Tuhan semesta alam, Allah yang berkuasa, penuh kasih dan rahmat kepada kita. Tentunya Ia juga punya rencana yang baik bagi kita. Dan kalau itu rencananya bagi Anda, saya mau bertanya, siapakah yang dapat menghalangi Allah mewujudkan rencananya dalam kehidupan Anda dan saya? Tidak ada. Tidak ada kekuatan, kuasa yang menghalangi Tuhan Allah mewujudkan rencananya dalam kehidupan kita. Bahkan badai hidup sekalipun. Tuhan bahkan bisa menemukan kita ketika kita ada di tengah badai. Kita tidak pernah kehilangan Dia ketika kita ada di tengah badai. Yang mau saya katakan bagi kita adalah ketika Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Anda dan saya, yang bisa menghalangi rencana itu terwujud adalah ketika Anda menolak rencananya terjadi atas hidup Anda. Terkadang bukan badai hidup yang sangat kuat dan berkuasa. Bukan juga Tuhan tidak peduli terhadap kehidupan kita. Tetapi karena kita terkadang meragukan kuasanya, kita mundur, kita tidak percaya kepadanya, kita tidak meyakini bahwa rencananya terjadi atas hidup kita. Saudara-saudara, memang mudah bagi orang percaya menyembah Allah ketika segala sesuatu berjalan baik-baik saja. Ketika Ia menyediakan makanan, teman-teman, keluarga, kesehatan, situasi yang senang. Tetapi jadi tak mudah untuk tetap percaya pada rencana Allah, pada rancangan Allah saat badai berputar-putar atas kehidupan kita. Ketika keadaan menjadi sangat kacau. Kita tahu Allah ada, tetapi ibarat bintang di langit yang hanya bisa dilihat, tak bisa disentuh. Saat itu, bisa saja kita menjadi ragu. Bisa saja kita menjadi mundur. Bisa saja kita kehilangan kepercayaan atas rencananya bagi hidup kita. Apakah keadaan Anda pada saat ini seperti itu? Mungkin ketika Anda mendengar hal ini, Anda mengatakan, hidup saya terlalu kacau.
saya telah mengacaukan hidup saya sedemikian rupa, dan saya berpikir Allah tidak mengasihi saya lagi dan mau memakai saya lagi. Bila Anda mengatakan hal itu, dengarkan hal ini. Allah tidak pernah menyerah terhadap Anda. Allah melihat potensi Anda. Dia tahu siapa Anda. Dia punya rencana saat mengizinkan Anda hadir dan hidup di dalam dunia ini. Dan Ia ingat rencananya atas Anda. Dia bertindak dalam setiap kesempatan hidup Anda untuk mewujudkan rencananya dalam kehidupan Anda. Yang perlu dilakukan, masuklah dalam rencananya. Ingat, Allah punya rencana dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Anda dan saya. Allah punya hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Kekacauan, kegagalan, bahkan hal-hal yang Anda katakan bahwa Anda telah mengacaukan hidup Anda, badai hidup, adalah kemunduran-kemunduran sementara demi tercapainya rencana Allah yang baik bagi Anda. Anda mesti mengaminkan hal ini. Mesti meyakini hal ini. Hal ini pernah terjadi pada Yusuf. Dalam perjanjian lama, Yusuf bermimpi menjadi orang yang besar. Dia mendapatkan dirinya dijual oleh saudara-saudaranya. Dia mendapatkan seorang tuan yang baik, tetapi dia difitnah dan mendapatkan dirinya ada dalam penjara. Tetapi kemudian penjara menjadi tempat dia naik dan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Yang saya mau katakan, kemunduran itu terkadang adalah cara Allah untuk mengangkat kita ke tempat yang lebih tinggi. Sama seperti yang dia lakukan terhadap Yusuf. Tidak ada badai hidup atau apapun yang bisa menggagalkan rencana Allah atas diri kita. Rencananya jauh, sangat jauh, jauh lebih besar dari segala situasi buruk yang tengah Anda alami. Anda tidak perlu tunduk pada badai, walaupun tak nampak kebaikan apapun saat ini dalam hidup Anda. Orang percaya mestinya tidak digerakkan oleh apa yang dia lihat. Tetapi orang percaya mestinya digerakkan oleh apa yang tidak dilihat. Inilah iman. Inilah yang Rasul Paulus katakan, kita hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Orang percaya punya alasan yang sangat kuat untuk tidak menyerah terhadap badai. Alasannya karena kasih karunia Allah ada terus-menerus atas kita. Rasul Paulus mengatakan, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia-Nya dan panggilannya terhadap kita. Tidak menyesali artinya tidak dapat dibatalkan. Tidak dapat dibatalkan. Kasih karunia Allah kepada kita tidak dapat dibatalkan oleh siapa saja. Allah memberikannya dan tidak pernah menyesalinya, tidak pernah menariknya kembali. Dia tidak pernah menarik karunia, talenta, kekuatan yang telah Ia berikan kepada Anda, bahkan ketika Anda gagal. Karunia dan panggilan Tuhan ada tetap saat ini dan seterusnya dengan Anda. Sebab itu yakinlah bahwa Dia akan menyelesaikan pekerjaan baik rencananya yang Ia taruh dalam diri Anda. Ia akan menolong Anda di setiap langkah sampai Anda mencapai tujuan tertinggi dalam perencanaan Tuhan. Bertahanlah, bergerak maju, dan jangan menyerah. Rencananya adalah untuk Anda. Saudara-saudara kekasih Kristus, percayalah, apapun keadaan hidup yang tengah Anda jalani pada saat ini, rencana Allah di atas segala situasi hidup, bahkan yang paling buruk sekalipun. Kita mengakhiri edisi keempat ketika badai hidup menerjang dengan topik rencana Allah menjadi sebuah hal yang merupakan kekuatan kita dalam bertahan ketika keadaan hidup menjadi sulit, ketika badai hidup menerjang hidup kita, dan ketika segala sesuatu seolah-olah tidak terkendali. Kita akan berjumpa kembali masih bersama dengan Peniel Ministry dalam acara Wajah Allah.
edisi terakhir ketika badai menerjang. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bersama penyiar ministry, kamu dapat, kamu bisa.